Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami memiliki satu kesempatan buat datang ke hadapan Tuhan hari ini. Di tengah-tengah segala yang kami alami, mungkin situasi gak mengenakan buat kami. Mungkin Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini begitu banyak hal yang kami alami, begitu banyak hal yang menimpa kami. Ya Bapa, kami tetap mau datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur kami, dengan segala doa kami. Karena Engkau tetap begitu baik, bahkan di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah setiap pergumulan kami lihat Engkau memelihara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hati kami memuji Engkau, biar hati kami datang, biar hati kami meninggikan Engkau ya Allah. Oh Tuhan, terima kasih. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu. Kami nyatakan doa kami, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Mari nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh takkan. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu. Akan doa dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Kebajikan yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Ya Bapa, terima kasih. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, biar kami datang padamu Tuhan. Ku datang padamu, kami mau nyatakan doa
damai sejahtera, damai Tuhan yang melampaui segala akal, akan memelihara, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, oh semua kebajikan yang patut dipuji. Biar kami pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kami pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia. Biar semuanya ada Tuhan dalam pikiran kami, dalam hati kami, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu, pikirkan semua itu, pikirkan
Tuhan. Rajaku, sebab dialah namamu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, Kau ada dalamku. Mari nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari nyatakan, dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, Engkau Raja kami, sebab mulialah namamu, oh Tuhan. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Oh, kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Oh, kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari sembah Dia. Katakan kebesaran, ku saksikan di setiap langkah, di setiap nafasku, Tuhan. Haleluya, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, Tuhan. Kebesaran-Mu ialah Engkau ajaib, Engkau ajaib, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan, mari nyatakan kebesaran Dia, mari nyatakan kebesarannya. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan, ajaib bagi Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku,
segala perbuatan. Ya Allah, tak sanggup kami membalas kebaikan dan perbuatan dalam hidup kami. Sebab tiada nama yang lebih besar daripada nama Yesus. Sebab Engkau Allah yang hadir, yang bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nyatalah kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami Tuhan. Firman-Mu lah yang membawa kami kembali ke jalan-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu jadi terang, biarlah firman-Mu jadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan segala yang dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dia melihat keadaanmu, Dia tahu yang kau perlu. Jangan bimbang dan jangan kau ragu, Dia sertai setiap langkahmu. Dia tahu keadaanmu, Dia tahu yang kau mau, Dia tahu semua tentangmu. Dia Tuhan Maha tahu. Dia tahu keadaanmu, Dia tahu yang kau mau, Dia tahu semua tentangmu. Ya Tuhan Maha tahu, takkan dipatahkannya, takkan dipatahkannya bulu yang terkulai, takkan dipadamkannya sulu yang memudar. Dia tahu keadaanmu, Dia tahu yang kau mau, Dia tahu semua tentangmu. Dia Tuhan Maha tahu. Dia Tuhan Maha tahu. Katakan sekali lagi. Dia Tuhan Maha tahu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang indah, hari yang luar biasa yang Kau dibuat bagi hidup kami. Semua baik-baik saja, semua dalam anugerah Tuhan. Kalau sebentar hamba share, hamba berbagi tentang isi hatimu,
Kau berbicara kepada setiap kami lewat firman ini. Kau menegur, menyapa, mendidik kami, dan menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini, dan melihat kebesaran-Mu yang ajaib itu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kadang kita semua baik-baik saja. Semua dalam anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Nah, ini saya akan melanjutkan sharing firman Tuhan minggu lalu, minggu pertama. Minggu lalu tema khotbah kita adalah di sebuah sumur. Itu bicara suatu tempat. Saya ingatkan, karena tempat itu penting, karena tempat itu tidak penting. Tergantung peristiwa apa yang kita alami di tempat itu. Bisa satu tempat yang tidak menyenangkan, bisa juga menyenangkan. Nah, kita berbicara tempat itu ada dua kebenaran di sana. Kebenaran pertama adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada perempuan Samaria. Yang kedua, tempat di mana itu menjadi titik balik bagi perempuan Samaria ini untuk diubahkan hidupnya. Nah, hari ini kita kasih tema yang meninggalkan tempayannya atau tinggalkan tempayanmu. Bapak Ibu, kita lihat Yohanes 4 ayat 28 katakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang ada di situ. Tempayan, Bapak Ibu, itu bicara wadah, tempat untuk mengambil air. Tempayan itu bicara sesuatu yang kita andalkan. Itu mungkin bakat kita, itu mungkin kepandaian kita. Jadi tempayan ini bicara alat untuk bekerja, untuk menghasilkan, untuk mengambil air. Tempayan itu bicara koneksi, modal, backing kita siapa, relasi, sesuatu yang secara fisik, secara pengetahuan kita miliki. Tapi ingat, wanita ini waktu ketemu Yesus, dan Yesus telah menyatakan dirinya bahwa akulah dia tinggalkan tempayannya. Dia tinggalkan apa yang selama ini dianggap penting. Bakatnya, talentanya, kepandaiannya, apapun itu. Karena dia mulai menyerahkan hidupnya, menyandarkan segala keberadaannya kepada Tuhan. Tuhan menjadi sandarannya untuk dia melakukan segala sesuatu. Kelihatannya konyol ya, aneh ya. Oh Pak Pendeta, kalau gitu saya nggak perlu gunain bakat saya. Saya nggak perlu gunakan modal saya. Saya nggak perlu relasi saya, bukan. Saya tidak bicara demikian. Tetapi bakat, relasi, kepandaian bukan yang menjadi utama dalam hidup kita. Tapi kita meletakkan posisi Tuhan yang pertama di atas bakat, di atas relasi, di atas kepandaian kita. Sama seperti wanita ini, ditinggilin aja tempayannya. Ya, nah kita akan belajar dua kebenaran dari firman Tuhan ini. Kebenaran yang pertama adalah dia ngomong gini, ia tahu semua yang pernah aku lakukan. Tuh orang, Yesus itu, dia nggak tahu ya namanya Yesus. Ya, akhirnya tidak mencatat dia tahu namanya, tapi itu orang tahu semua tentang hidupku. He told me everything I did. Ia kaget, orang asing yang baru dia kenal tahu siapa diri dia sebenarnya. Bapak Ibu coba bayangkan aja, kalau kita ketemu dengan si A, si B baru kenal, tapi tiba-tiba dia tahu semua tentang kita, dia baca istilahnya hidup kita. Yang membuat kita kaget dan shock, siapa dia? Dia tahu tentang kegagalan hidupnya. Dia tahu tentang berapa suami yang ada pada aja hari ini. Dia tahu dia biasa menyembah di mana. Dia lupa. Yesus memang Tuhan. Dia Maha tahu semua tentang hidup kita. Haleluya. Seperti pujian tadi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Waktu dia tinggal tempayan kan, dia mana? Dia pergi ke kota. Dan dikasih tahu orang.
Tuh di sana ada orang yang tahu semua tentang hidup saya. Gila kan? Orang asing yang tahu tentang saya dikasih tahu. Sama hari ini Tuhan tahu tentang kita. Tuhan tahu berapa utangmu. Tuhan tahu berapa parah penyakitmu. Tuhan tahu berapa isi dompetmu. Tuhan tahu bisnismu keadaannya bagaimana hari ini. Keluargamu, suamimu, anak-anakmu. Tuhan tahu semuanya. Sama seperti dia tahu tentang wanita ini. Dan memang Tuhan Maha tahu tadi. Dia tahu kamu udah bayar kontrakan atau belum. Dia tahu berasmu berapa lagi dirubah. Yang saya nggak habis pikir gini, orang-orang itu kok percaya dengan omongan dia ya? Kan semua orang tahu bahwa dia wanita yang nggak baik, wanita yang amburadul, kacau. Tapi kok orang bisa percaya dengan kata-kata dia? Bapak Ibu, Anda lihat wanita ini, waktu dia ngomong Yesus tahu tentang segala hidupnya, dia berharap hanya kepada Tuhan. Dia andalkan Tuhan. Haleluya. Dia berani cerita tentang Tuhan kepada orang lain. Karena apa? Dia sudah punya air dalam hidupnya. Bukan air yang membuat orang haus lagi, tetapi air yang akan bahkan menjadi mata air dalam hidupnya, yang memancar sampai kehidupan kekal. Ayat 10 katakan, jika engkau tahu tentang karunia Allah, jika engkau tahu tentang kebaikan Tuhan, jika engkau tahu tentang kemurahan Tuhan, kita akan senantiasa bersyukur bahwa hidup kita hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata. Sama seperti wanita itu. Dia tahu loh semua tentang saya. Tidak ada yang tertutup di hadapannya. Hitam, putih, kuning, coklat, dia tahu tentang saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggalkan tempayanmu, bicara, aku udah gak haus lagi. Ayun setienimo, saya gak haus lagi. Jadi untuk apa saya ambil air itu lagi? Karena saya udah nemukan air hidup itu. Bapak Ibu, air itu bicara tentang kehidupan ya. Sesuatu yang mau kita raih, sesuatu yang mau kita capai. Ya, tapi kalau kita minum air yang ada di sumur tadi, kita memang haus, kita dipuaskan, tapi nanti haus lagi. Jadi ini bicara kesenangan. Kesenangan dunia yang dikejar oleh orang. Bicara ketenaran, popularitas, kekayaan, jabatan, kedudukan. Ya. Mungkin hari ini Anda direktur, Anda gubernur, Anda bupati, Anda wali kota, Anda menteri. Apa aja di jabatanmu? Kira-kira semua itu memuaskan hidup kita gak? Anda puas gak dengan segala itu? Bukankah kata kita ngomong hari ini orang ngejar itu? Masa pandemi ini banyak mengajar kita tentang hal ini. Bahkan kita rela loh mencari sekalipun air itu di tempat yang jauh kalau kita haus, betul gak? Sama hari ini kita rela cari di tempat-tempat jauh untuk mengejar kedudukan, pangkat, untuk mengejar kehormatan, ketenaran. Kita rela berlelah-lelah. Kita rela capek. Pertanyaannya, memuaskan nggak itu semua? Haleluya. Pada satu masa dalam hidupnya Raja Salomo,
pernah menetapkan hatinya untuk mencari air ini yang bisa memuaskan hidupnya. Kesenangan ini, ketenaran, kekayaan, kehormatan, ya. Kita lihat pengkhotbah. Pengkhotbah 2. Ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik pengkhotbah 2. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apakah yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah. Wih, keren ya. Ayat 4 itu ya. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku menyitik juga banyak sapi dan kambing, domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah sebuah jerih payahku. Bapak Ibu, Anda lihat Salomo, dia dapatin semua itu dalam hidupnya. Air itu dia minum. Bapak Ibu, kalau Anda bicara Salomo ini punya 5 dimensi kecerdasan. Ya. Pertama, dia punya word skill. Jadi dia menciptakan 3.000 amsal. Kedua, dia punya people skill. Dia pandai menjalin hubungan politik luar negeri sehingga mendatangkan banyak upeti, ya. Ratu Sheba datang, anak-anak raja sekitarnya dikawinin supaya negerinya aman. Oh, hebat. Yang ketiga, dia punya picture skill. Dia mendesain sendiri bait Allah dan istananya yang megah. Ya. Desain arsitektur mungkin dia hebat loh. Yang keempat, dia punya musik skill. Dia mengubah 1.005 lagu. Itu Anda bisa lihat di 1 Raja-Raja 4:32 ya. Dan nature skill dia punya. Dia ahli flora dan fauna. Hebat loh Salomo. IT zaman itu belum ada, mungkin kalau udah IT dia jago IT juga. Tapi di ayat 11 dikatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi setelah dia memperoleh semua air yang duniawi itu, dia ngomong akhirnya sia-sia juga. Usaha menjaring angin tidak bisa memuaskan hidupnya. Sama seperti kebanyakan orang alami, tidak ada satupun yang bisa memuaskan dahaga jiwanya. Orang banyak berusaha minum dari sumber kehormatan, ketenaran, jabatan. Tetapi mereka dapatkan hanyalah kesia-siaan belaka. Sama seperti Salomo. Hanya air yang dari Tuhan. Artinya Tuhan sendiri. Dia merupakan dia sebagai air hidup. Kalau dia tinggal dalam hidup kita. Kalau kita izinkan dia bekerja. Dia menjadi mata air yang mengalir sampai hidup yang kekal. Amin. Wanita ngomong, aku kok udah gak haus. Aku gak perlu lagi ngejar itu. Ya, prasarana-sarana wadah tempayan ini ditinggalkan gitu aja.
Dia mengajar sesuatu yang ilahi, sesuatu yang kekal, yang lebih dari bisa memuaskan daging. Kebenaran pertama tadi katakan bahwa ia tahu semua yang pernah aku lakukan. Yesus tahu. Maka itu ditinggalkan tempayannya. Kedua, aku tidak haus lagi. Dia tinggalkan tempayannya. Yang ketiga, dia membawa mata air itu kepada orang di kota. Dia membawa Kristus kepada orang-orang yang ada di kota. Ini penginjil pertama di Alkitab ya, wanita yang memenangkan satu kampung. Keren. Waktu ia tinggalkan tempayannya, ia hidup dengan gairah baru, semangat yang baru, roh yang menyala-nyala. Dia berlari mengejar masa depan bersama dengan Kristus. Ia datangi orang-orang di kotanya. Ia ceritakan tentang kasih Tuhan yang telah mengubah hidupnya. Dia kasih tahu, orang itu serba tahu loh, di sana orangnya. Yang saya ngomong tadi ke orang di kotanya percaya ya omongan dia. Padahal semua orang di kota tahu betapa bejatnya dia, betapa amburadulnya, kacaunya hidupnya. Mengapa orang percaya dengan kata-katanya? Karena kata-katanya saya yakin sudah diurapi Tuhan. Haleluya. Hari ini, bukankah waktu Anda percaya Tuhan, sebenarnya setiap kata-katamu telah diurapi Tuhan? Firman Tuhan tinggal dalam hatimu, ada kuasa yang mengalir lewat hidupmu. Bawalah Kristus kepada orang-orang di sekitarmu, tetanggamu, teman sekolahmu, teman bisnismu, orang yang ada di sekitar kita. Anda mungkin akan shock dan kaget. Kok semuanya terjadi dan jadi baik? Kok saya jadi dicukupi? Kok saya jadi sehat ya? Kok pergumulan saya selesai? Tantangan banyak sih, tapi saya damai kok. Enggak takut dan khawatir lagi. Amin. Tinggalkan tempayanmu. Karena Tuhan tahu semua tentang kita. Karena kita enggak haus lagi. Dan kita mulai membawa Kristus, kasih Tuhan kepada orang di sekitar kita. Kesimpulannya, wadah tempayan apa yang engkau andalkan hari ini? Letakkan itu dan andalkan Tuhan. Yang kedua, mintalah dan minumlah dari sumber yang benar, yaitu air mata, air kehidupan. Sumber air hidup. Yang ketiga, bawalah kasih Tuhan, bawalah Kristus kepada orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Biarlah firman-Mu yang singkat itu menjamah, mengubah kami, menyatakan sesuatu kepada setiap kami. Hamba berdoa buat umat-Mu yang hari ini sedang haus akan Tuhan. Engkau memenuhi hati mereka dengan air hidup itu. Mulai hari ini kami akan andalkan Tuhan dalam pekerjaan bisnis dan pelayanan kami. Karena kami tahu Yesus satu-satunya sumber hidup. Dia air hidup. Kami mau datang dan kami mau minum. Dan kami akan bagikan itu kepada banyak orang. Dalam nama Yesus. Amin.